wabarakatuh. Hai Sobat NTB, senang sekali saya Panda Zulkaini kembali menyapa Sobat NTB dalam podcast NTB Maju Melaju di edisi Senin Sehat di tanggal 6 Mei 2024. Tentunya di Senin Sehat kali ini kita akan membahas tema yang sangat luar biasa tentang kenali gejala dan cara menangani asma. Nah, kenapa kita angkat tema ini? Karena mengingat ada hari peringatan tentang World Asthma Day atau peringatan Hari Asma Sedunia yang diperingati setiap minggu pertama hari Selasa dan di tahun ini jatuh pada tanggal 7 Mei 2024. Jadi untuk kita memang masyarakat Nusa Tenggara Barat ini harus aware dan harus care dengan pola hidup kita dan juga kesehatan kita agar kita tetap sehat dan bugar serta produktif dalam melakukan setiap aktivitas. Dan Sobat NTB, hari ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani seorang narasumber yang sangat luar biasa dan cantik tentunya ya, yang sudah saya berbagi informasi baik untuk saya di sini dan juga untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat di sana. Dan di sini ada Ibu Dokter Komang Sri Rahayu Widiasari SPPK, dokter spesialis paru konsultan di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Langsung saja kita sapa beliau ya. Selamat sore Ibu Dokter. Selamat sore. Iya, bagaimana kabarnya nih Bu Dokter? Baik, sehat ya Bu Dokter ya. Sudah siap berbagi informasi untuk kami di sini dan juga masyarakat Nusa Tenggara Barat tentunya Bu Dokter ya. Baik Bu Dokter, sore ini kan tema kita kenali gejala dan cara menangani asma nih Bu Dokter. Nah, mungkin boleh lah ya kita dijelaskan terkait dengan penyakit asma ini gitu. Di Nusa, baik itu prevalensinya di Nusa Tenggara Barat dan juga di Indonesia mungkin dan juga seluruh dunia begitu Dokter. Mungkin silakan Dokter. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Begini sebelum memulai mungkin kita sampaikan dulu apa sih definisi asma itu. Iya. Jadi penyakit asma itu adalah penyakit radang saluran nafas, ya, salah satu penyakit di saluran nafas yang ditandai dengan keradangan kronis yang menimbulkan penyempitan saluran nafas dan hiperreaktivitas produk kulit. Jadi kondisi ini akan mengakibatkan munculnya keluhan seperti sesak nafas, kemudian batuk, kemudian suara mengi, ya, begini gitu, kemudian dada terasa berat dan nyeri dada. Gitu. Untuk prevalensinya sendiri diperkirakan saat ini ada lebih dari 260 juta penderita asma di seluruh dunia dan diperkirakan per tahunnya itu ada kematian sekitar 450.000 kematian secara global per tahun di dunia. Untuk prevalensinya sendiri di Indonesia berdasarkan Riskes 2018 ada di angka 2,4% dan untuk di NTB sendiri ada di angka 3,14%. Itu kira-kira gimana tuh Bu Dokter? Bahaya banget ya sampai 3,4%. Cukup banyak, jadi penderita asmanya cukup banyak dan angka kematiannya juga cukup tinggi. Oke, baik. Kita sudah dijelaskan tuh tadi Dokter terkait dengan definisi penyakit asma itu sendiri dan juga prevalensi di dunia, Indonesia dan juga di Nusa Tenggara Barat. Nah, kira-kira untuk hal apa aja sih yang dapat memicu timbulnya penyakit asma ini? Gitu agar kita juga masyarakat Nusa Tenggara Barat ini aware gitu dan juga care sekali dengan kesehatan kita sendiri. Gitu. Memang asma ini penyebabnya banyak ya. Penyebabnya itu memang yang pasti belum bisa kita ketahui. Jadi diperkirakan ada interaksi antara faktor genetik dan faktor lingkungan. Jadi ada interaksi ini disertai dengan adanya faktor pencetus atau pemicu seperti misalnya infeksi saluran nafas akut yang disebabkan oleh infeksi bakteri ataupun infeksi virus. Misalnya gejalanya adalah pilek, ya, kemudian nyeri tenggorokan. Itu dapat memicu terjadinya asma, serangan asma. Kemudian hal yang lain dapat memicu serangan asma adalah asap rokok, ya, kemudian asap kendaraan, ya, kemudian adanya aktivitas yang terlalu berlebihan, misalnya olahraga yang berat, kemudian ada faktor emosi, stres, menangis, kemudian tertawa yang terlalu terbahak-bahak, kemudian adanya alergen. Alergen itu adalah zat yang dapat menimbulkan reaksi alergi, misalnya debu
debu, kemudian tungau, serbuk sari, ya. Kemudian ada hal-hal lain yang bisa menyebabkan timbulnya gejala asma. Oke, baik. Jadi itu gejala-gejalanya ya, batuk, terus tadi bisa juga akibat asap rokok gitu ya, Bu Dokter ya. Jadi memang kita juga harus melihat situasi dan kondisi juga di Bu Dokter ya. Tadi juga katanya olahraga berat gitu ya. Berarti kalau angkat-angkat beban juga bahaya juga nggak tuh Bu Dokter ya? Seringnya sih olahraga yang intensitasnya tinggi seperti misalnya berlari, basket itu ya yang bisa sering menimbulkan munculnya serangan asma. Nah, tadi kan Bu Dokter sempat sampaikan nih ke kita batuk juga itu salah satu ciri. Ada nggak sih yang bisa membedakan penyakit asma ataupun penyakit pernapasan ini, penyakit asma dengan penyakit pernapasan yang lain gitu, Bu Dokter? Ya. Agar nanti kita nggak salah, ini ada teman batuk di samping kita tiba-tiba Mei gitu napasnya, wah ini asma nih gitu. Iya, memang asma ini gejalanya beragam ya. Ya. Seperti yang tadi sudah disebutkan, ada keluhannya sesak nafas, nyeri, batuk, nyeri dada, dan dada terasa berat. Ya, itu gejala khasnya. Dan biasanya itu dipicu oleh adanya faktor pencetus yang sudah disebutkan tadi. Kemudian gejalanya juga bervariasi dari hari ke hari. Kadang-kadang jika di luar serangan pasien akan tampak normal. Gitu. Jadi pada saat tidak ada serangan asma, pasien bisa beraktivitas seperti kita yang tidak sakit asma. Gitu. Kemudian ada juga istilah serangan asma atau eksaserbasi asma, yang itu biasanya muncul ketika pasien misalnya tidak rutin berobat atau terpapar dengan bahan pemicu asma tadi. Ya. Jadi memang untuk memastikan apakah ini asma atau tidak, mungkin ada beberapa pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan selain anamnesis tadi ya, gejala-gejala keluhan dan riwayat pernafasan yang tadi. Juga mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan fototorak untuk melihat kondisi paru-paru. Kemudian ada pemeriksaan spirometri, tes fungsi paru untuk melihat bagaimana kondisi paru-paru kita. Kemudian ada pemeriksaan darah rutin, ya, darah rutin untuk melihat apakah ada infeksi atau tidak, ada peningkatan eosinofil atau tidak. Kemudian ada juga pemeriksaan untuk tes alergi untuk melihat apakah ada alergi terhadap alergen tertentu atau tidak. Itu faktor luarnya ya tadi ya. Nah, kira-kira Bu Dokter, penyakit asma ini menular nggak sih? Sebenarnya penyakit asma ini tidak menular ya. Salah satu penyakit tidak menular. Jadi penyebabnya tadi itu belum diketahui dengan pasti, tapi diperkirakan berkaitan dengan faktor genetik dan lingkungan tadi itu. Oke, baik. Jadi memang yang merasa ya memang harus sering berobat dan konsultasi ke rumah sakit begitu ya agar lebih baiknya. Nah, kira-kira Bu Dokter, bagaimana tindakan pertama nih ketika maksudnya yang bisa kita berikan untuk orang yang asmanya kambuh gitu, pertolongan pertama yang bisa diberikan gitu, atau mungkin bisa langsung lapor atau bawa ke rumah sakit atau gimana gitu. Oke, kalau seandainya pasien itu sudah tegak diagnosis asmanya, umumnya kita sudah menjelaskan kepada pasien ya. Jadi obat apa yang harus rutin dipakai setiap hari, atau ada obat yang memang digunakan khusus pada saat serangan, gitu. Namanya obat pelega. Jadi kalau pasiennya sudah tegak diagnosis asmanya, mungkin bisa dilakukan pertama pasien harus tenang dulu ya. Jadi pasien harus tenang, kemudian duduk tenang dan diatur nafasnya. Jadi nafasnya pelan dan stabil, gitu ya. Diusahakan nafasnya pelan dan stabil. Kemudian jika mempunyai obat pelega, obat semprot biasanya, maka bisa dipakai obat semprotnya setiap 30 sampai 60 detik, ya. Bisa diulang sampai 10 kali. Tapi kalau memang sudah lebih dari 5 kali, kayaknya langsung ajak berobat ya, berobat ke layanan kesehatan gitu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah menghindari atau menjauhi kira-kira alergen apa yang menyebabkan serangan asmanya itu muncul gitu. Oke, baik. Jadi dijauhi ya begitu ya. Nah, kira-kira Bu Dokter, kapan sih baiknya pasien atau orang yang memiliki riwayat penyakit asma ini dibawa ke dokter gitu? Atau pas kambuhnya saja, atau mungkin setiap bulan, atau seminggu sekali begitu Bu Dokter? Kalau pasien sudah tegak terdiagnosis asma, rutinnya kontrol setiap bulan, karena setiap bulan kita akan evaluasi apakah ini asmanya terkontrol, tidak terkontrol, atau terkontrol sebagian. Jadi ada nanti pemeriksaan yang kita lakukan gitu.
Jadi kontrolnya rutin setiap bulan untuk pasien yang sudah tegak diagnosis asmanya. Sedangkan kalau untuk serangan asma, mungkin jika tadi ya untuk setelah pasien itu mendapatkan pertolongan pertama, tetapi tidak memberikan respon yang baik, misalnya tetap dia sesak nafas atau malah muncul keluhan sesaknya memberat, kemudian pasien tampak pucat, kemudian kebiruan, kemudian terasa lelah, bahkan berbicara agak sulit, sesak nafasnya sampai susah bicara, bahkan sampai penurunan kesadaran, itu harus segera berobat. Harus segera dibawa ke dokter. Iya, dibawa ke dokter, ke puskesmas atau ke rumah sakit. Ya, sebelum kita beranjak ke pertanyaan berikutnya Ibu Dokter, mungkin kita juga bisa dijelaskan tadi asma tegak diagnosis asma. Nah itu apa sih maksudnya Bu Dokter? Mungkin definisi dari tegak diagnosis asma itu biar kita juga nyambung nih komunikasinya gitu ya. Iya, jadi memang asma ini harus ditegakkan dulu ya oleh dokter. Jadi dari biasanya pasien ketika datang berobat ke kita dengan keluhan, kita anamnesis, kita tanya nih riwayatnya, keluhannya pasien ini apakah ada keluhan gejala pernafasan yang tadi kita sebutkan ya, sesak nafas, kemudian suara nafas mengi, nik itu ya, kemudian batuk, dada terasa berat dan nyeri dada itu ya, kita tanyakan apakah ada, kemudian bagaimana sifatnya, apakah dia terus menerus ataukah dia muncul pada saat terpapar dengan pencetus atau pemicu tertentu, misalnya pada saat udara dingin atau misalnya saat terpapar asap rokok, itu perlu kita tanyakan. Dan akan lebih bagus lagi kalau pasien ini sebenarnya sebelumnya sudah pernah ditegakkan diagnosis asmanya oleh dokter yang lain gitu ya. Ada riwayat asma sejak kecil, terus riwayat keluarga orang tua dengan asma, seperti itu akan meningkatkan kemungkinan diagnosis asma. Sedangkan untuk penegakan diagnosisnya tadi ya, untuk penegakan diagnosis asma itu dengan pemeriksaan spirometri. Oke, baik. Jadi begitu ya sobat NTB. Nah, tadi Ibu Dokter juga sempat sampaikan bahwa berobat ke dokter sebulan sekali minimal. Nah, berarti penyakit asma ini dia nggak bisa disembuhkan atau bagaimana Ibu Dokter? Jadi kita worry juga nih, takut gitu. Sering batuk juga gitu lah, jangan-jangan asma nih gitu, takut juga Bu Dokter ya. Gimana Bu Dokter? Berarti asma nggak bisa disembuhkan atau memang dia paten nih penyakit gitu? Ya, jadi asma itu adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan ya. Jadi istilahnya bukan sembuh kalau di asma. Jadi istilah yang lebih tepat adalah asma yang terkontrol. Asma yang terkontrol. Ya, jadi asma yang terkontrol dengan baik itu maka tidak akan ada keluhan yang tadi ya, keluhan gejala asma itu tidak akan muncul, kemudian tidak akan mengganggu aktivitas pasien sehari-hari. Jadi kualitas hidupnya juga sama seperti kita yang tidak menderita asma. Oke, baik. Berarti dia tidak bisa disembuhkan tapi bisa terkontrol. Dikontrol. Berarti kalau dia misal terpapar lagi dengan faktor lingkungan yang menyebabkan dia asma, berarti itu kamu lagi Bu Dokter? Iya, ada kemungkinan untuk bisa kambuh. Baik, jadi memang kita harus jaga kesehatan ya Bu Dokter ya. Nah kira-kira nih Bu Dokter, jenis obat apa aja yang bisa digunakan oleh seorang yang memiliki riwayat asma gitu? Atau mungkin bisa langsung ke apotek beli sendiri atau harus ke dokter setiap kali dia kambuh gitu? Atau bagaimana Bu Dokter? Jadi pengobatan asma prinsipnya ada dua ya. Jadi ada pengobatan pengontrol namanya, dan ada pelega. Jadi pengontrol ini adalah obat yang rutin diberikan setiap hari kepada penderita asma dengan tujuan untuk mengatasi keradangan di saluran nafas dan mencegah terjadinya serangan asma. Gitu. Jadi obat-obatan yang tersedia ya umumnya obat inhalasi, obat yang dihisap ataupun yang disemprot gitu ya. Ada kandungannya itu ada kortikosteroid sama beta 2 agonis kerja lama. Ya. Jadi itu tujuannya adalah supaya tidak muncul serangan asma. Dan itu harus dikonsumsi, yang pengontrol tadi itu harus dikonsumsi setiap hari ya Bu Dokter? Iya, digunakan setiap hari. Digunakan setiap hari. Berarti kalau dia nggak kambuh berarti nggak dikonsumsi? Digunakan setiap hari meskipun tanpa ada keluhan. Gitu. Jadi tujuannya mencegah serangan asma. Oke, baik. Meskipun dia tidak kambuh penyakitnya, asmanya, tapi tetap digunakan. Kalau pelega berarti? Kalau pelega itu digunakan pada saat terjadi serangan asma gitu. Jadi tujuannya untuk
mengatasi serangan, ya, memperbaiki gejala, melebarkan saluran nafas, seperti itu. Jadi bisa memperbaiki kondisi pasien dengan cepat. Itu biasanya obatnya dalam bentuk semprot, ya, bisa juga bentuk hisap atau nebulisasi. Mungkin Mbaknya tahu, mungkin pernah ada pasien asma yang diasap di nebul gitu. Oh ya, yang sering bawa alat. Itu obat semprot. Oh, itu obat semprot. Kalau sudah ke IGD atau ke puskesmas, biasanya pasien akan mendapatkan obat inhalasi yang dengan cara nebulisasi. Oke, baik. Nah, tadi kita sudah dijelaskan terkait dengan jenis obatnya ya, pengontrol dan juga pelenggar. Lalu mungkin ada nggak sih bagi orang yang memiliki riwayat penyakit asma ini ada makanan-makanan yang pantas untuk dimakan gitu atau dihindari gitu dokter, atau bagaimana dokter? Ya, prinsipnya penata laksanaan atau makanan yang baik dimakan untuk pasien asma ya gitu ya. Jadi dalam makanan-makanan yang bergizi seimbang gitu ya. Jadi untuk karbohidratnya diusahakan karbohidrat yang kompleks seperti nasi, kentang, ubi ya. Kemudian cukup protein hewani dan nabati seperti tempe, tahu, ikan ya. Cuman hati-hati pada penderita asma yang memiliki alergi terhadap protein, seperti misalnya kan kadang-kadang ada pasien atau penderita yang alergi terhadap susu, terhadap ikan laut, itu ya harus hati-hati pemberiannya. Berarti harus dihindari begitu ya, sesuai dengan faktor lingkungannya memang. Ya, kemudian yang sebaiknya dihindari mungkin makanan yang terlalu banyak goreng-gorengan. Oh iya. Ya, yang mengandung pewarna, pemanis buatan, yang seperti itu mungkin sebaiknya dihindari, dan dihindari makanan yang mencetuskan alerginya, dimana setiap orang itu berbeda ya alerginya. Jadi harus penderita asma itu harus tahu alerginya itu terhadap apa gitu, dan itu dihindari. Oke, baik. Ada nggak sih Bu Dokter orang yang menderita penyakit asma ini ada penyakit yang lain mungkin bisa muncul gitu di penderita penyakit asma ini selain dari penyakit asma yang dia derita gitu? Tapi tadi kan ada batu, kita takutnya nanti maksudnya penyakit yang muncul bersamaan dengan asma. Iya. Bisa aja. Jadi bisa aja muncul penyakit lain selain asma. Jadi makanya untuk menegakkan diagnosis asma, apakah ini memang murni asma saja atau disertai dengan penyakit paru yang lain, itu tadi ada pemeriksaan fototorak ya, ronsen dada untuk melihat kondisi paru-parunya, apakah memang hanya asma atau ada penyakit paru yang lain, misalnya TBC atau pneumonia ya, atau tumor paru. Kemudian pemeriksaan darah rutin, kemudian tadi pemeriksaan tes alergi itu. Jadi menurut dokter nih, seberapa penting sih untuk masyarakat tahu bahwa penyakit ini serem gitu dokter? Sebenarnya bukan serem ya. Jadi penyakit asma ini semakin cepat terdeteksi akan semakin baik ya. Jika ditangani dengan secara dini dengan tepat, penanganannya tepat, maka akan outcome-nya akan lebih bagus lagi gitu. Jadi bisa mencegah terjadinya komplikasi-komplikasi yang ditimbulkan oleh penyakit asma ini gitu. Jadi sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui apa saja sih gejala asma itu dan bagaimana penegakan diagnosisnya, bagaimana penanganan asma, serangan asma di rumah, bagaimana apa yang harus dilakukan supaya asmanya tetap terkontrol. Itu saya rasa sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat gitu. Oke, baik. Kira-kira nih Bu Dokter, untuk menjaga kita terhindar, agar kami nih ya, maksudnya kita semua masyarakat Nusa Tenggara Barat khususnya bisa terhindar dari yang namanya penyakit asma ini, apa sih yang harus kita lakukan? Maksudnya juga mungkin dalam melakukan aktivitas sehari-hari gitu, apa yang harus kita lakukan? Dan juga untuk menjaga pola makan, untuk menjaga kesehatan, dan juga untuk beraktivitas, apa yang harus kita lakukan agar memang kita terhindar dari namanya penyakit asma ya, sekalipun tidak ada faktor dari orang tua ataupun faktor genetik ya, mungkin kita bisa mencegah dari faktor lingkungannya gitu. Ya, mungkin tadi ada beberapa faktor pencetus yang bisa menimbulkan gejala asma, mungkin dihindari tadi faktor pencetusnya, kemudian dengan pola hidup yang sehat, makanan yang bergizi seimbang, kemudian olahraga yang teratur ya, supaya si parunya juga terjaga dengan baik, istirahat yang cukup, mengelola stres dengan baik, saya rasa. Berarti stres juga bisa nih Bu Dokter ya? Iya, stres juga bisa memicu terjadinya serangan asma. Oke, jadi masyarakat Nusa Tenggara Barat, Sobat NTB khususnya jangan terlalu stres ya, meskipun Indonesia kalah ya
semalam gitu, jadi kita juga harus tetap jaga kesadaran ya, tetap waras gitu ya, dengan jaga mengontrol pola hidup yang baik, pola makan yang baik juga harus dijaga ya Bu Dokter, agar kita tetap sehat tentunya untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, tadi kita sudah dijelaskan terkait dengan penyakit asma ini Bu Dokter, mulai dari definisinya, mulai dari obatnya, mulai dari cara menanganinya. Nah, dari Rumah Sakit Provinsi sendiri nih Bu Dokter, layanan apa saja yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Provinsi dalam menangani penyakit asma ini? Silahkan Bu Dokter. Jadi untuk di Rumah Sakit Provinsi sendiri kami memiliki pelayanan untuk rawat jalan, ya, rawat jalan maupun rawat inap bagi pasien penderita asma. Jadi di Poliklinik Rawat Jalan Paru kita bisa menegakkan diagnosis asma. Di sana juga kita ada alat spirometri ya untuk mengukur fungsi paru, untuk melihat apakah ada hambatan aliran udara. Ya. Kemudian juga di Poliklinik Paru kita bisa mengatasi atau penanganan awal untuk pasien yang dengan asma serangan ringan. Ya, di poliklinik kita juga ada alat nebulisasi itu. Kemudian untuk di IGD-nya, IGD Rumah Sakit Provinsi juga kita bisa menangani pasien asma serangan ringan, sedang sampai berat. Gitu. Oke, baik, luar biasa ya layanan yang sudah diberikan oleh Rumah Sakit Umum Provinsi. Nah, kira-kira itu Bu Dokter bisa lewat BPJS nggak sih ya? Mungkin terwakilkan sama masyarakat Nusa Tenggara Barat ini gitu ya. Bisa pakai BPJS nggak nih? Jelas bisa. Jelas bisa ya, gratis. Gratis. Oke, gratis nih masyarakat. Untuk Sobat ETP tentunya jangan diendopin lagi penyakitnya kalau memang nafasnya meni gitu ya Bu Dokter, atau batu-batu gitu, sering batuk, sesak nafas, langsung saja ke Rumah Sakit Umum Provinsi, pakai BPJS gratis ya Bu Dokter ya. Jangan lupa kalau BPJS ada rujukan berjenjangnya. Oh iya, ada rujukan berjenjangnya juga nih. Jadi Sobat ETP sekali lagi tetap aware dan care dengan kesehatannya tentunya ya. Nah, kira-kira nih Bu Dokter, bolehlah kita diberikan sedikit pesan dan juga tips bagi kita semua dan mungkin juga untuk para penderita asma nih khususnya. Ya, jadi untuk penderita asma, jadi penanganan asma yang tepat itu dapat mengontrol asma. Jadi pasien akan dapat hidup dan beraktivitas seperti orang normal lainnya yang tanpa keluhan asma, tanpa penyakit asma. Jadi jangan lupa rutin berobat, kemudian berolahraga yang teratur, kemudian makan makanan yang bergizi, mengelola stres, kemudian menghindari pencetus ya. Jadi harus mengenali kira-kira pencetus apa yang menyebabkan serangan asma itu muncul pada diri kita sendiri. Kemudian jangan lupa juga membawa alat obat ya, obatnya, karena serangan asma bisa muncul mendadak gitu. Jadi penanganannya bisa segera dilakukan dimanapun pasien tersebut berada. Oke, baik, luar biasa ya pesan dan juga tips sehat yang diberikan oleh Ibu Dokter ya. Intinya untuk kita memang harus jaga kesehatan ya, jaga pola makan, jaga tidur baik, yang minimal 8 jam ya kan Bu Dokter ya, baiknya. Memang tadi saya sangat tertegun ya dari penjelasan dari Bu Dokter terkait dengan penyakit asma ini. Ternyata seserem itu ya Bu Dokter, setiap hari harus meminum obat. Sebenarnya tidak serem ya. Jadi tujuannya pengobatan asma itu adalah supaya pasien ini memiliki kualitas hidup yang baik dan dapat beraktivitas sama seperti kita yang normal. Dan obat yang ada saat ini itu pun ada, terutama untuk pengontrol itu adalah obat-obatan inhalasi. Jadi obat itu dalam bentuk obat semprot ataupun obat hisap, ya dosisnya kecil, ya dosisnya kecil dan langsung ke saluran nafas. Gitu. Jadi kerjanya lebih cepat dengan efek samping yang lebih minimal. Jadi luar biasa sekali penjelasan dari Ibu Dokter Widya terkait dengan tema kita pada sore hari ini mengenai kenali gejala dan cara menangani asma. Luar biasa sekali informasi yang diberikan oleh Bu Dokter beserta dengan tips hidup sehat dan juga tips-tips dan juga yang bisa dilakukan oleh penderita penyakit asma ini. Mungkin Bu Dokter tidak terasa podcast kita ataupun perbincangan kita terkait dengan tema hari ini, kenali dan gejala penyakit asma, tidak terasa sudah berjalan 30 menit nih Bu Dokter.
mungkin bisa kita diberikan closing statement baik untuk kami di studio dan juga untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat, Bu Dokter. Closing statementnya sedikit saja, singkat, padat dan jelas, Bu Dokter. Iya, jangan lupa hidup sehat ya, jangan takut dengan penyakit asma. Asma itu adalah penyakit yang dapat dikontrol dengan baik jika diobati dengan teratur ya. Bahkan kalau sudah bebas gejala, kemudian pasien ini tidak pernah kambuh lagi, pasien bisa bebas atau lepas dari obat pengontrol tersebut gitu. Jadi jangan takut berobat. Ingat Sobat NTB, jangan pernah takut berobat. Intinya tetap cek kesehatan, langsung bisa ke Rumah Sakit Umum Provinsi Daerah, gratis, bisa menggunakan BPJS tentunya. Baik Sobat NTB, itulah dia dialog kita ataupun diskusi kita, bincang-bincang bersama Ibu Dr. Widya Sari mengenai kenali gejala dan cara menangani asma. Semoga informasi di sore hari ini di edisi Senin Sehat 6 Mei 2024 bisa bermanfaat untuk Sobat NTB di rumah tentunya. Dan saya Panda Zulkaini dan juga Ibu Dokter mengucapkan terima kasih Ibu Dokter sudah sempat hadir mengisi podcast Senin Sehat hari ini, dan jangan bosan-bosan lah Bu Dokter untuk datang, ilmunya luar biasa sekali, sangat bermanfaat baik untuk kami di studio dan juga untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat tentunya. Dan tetap nonton tentunya untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat, tetap subscribe dan juga like serta komen ya Bu Dokter ya. Saya Panda Zulkaini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.